Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Yang dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah. Mereka membaca kitabullah, mengkaji kitabullah, yakni Al-Qur'an, memperdengarkan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa nazalat alaihi musakinah. Kecuali Allah akan turunkan bagi mereka sakinah, ketenangan. Kemudian kata Nabi SAW, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah liputi mereka dengan rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, dan Allah naungi mereka dengan para malaikat. Kemudian yang terakhir apa? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala sebut mereka yang ada di majelis ilmu, yang ada di masjid, di hadapan para malaikat. Makanya ini keutamaan besar Bapak Ibu yang harus kita perjuangkan, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan ini tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita berikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang berusaha mengikuti beliau. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yashkurillah lam yashkurin nas." Tidak dikatakan seorang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih atau bersyukur kepada manusia. Oleh karenanya kami ucapkan syukran, jazakumullah khairan, terima kasih banyak kepada takmir Masjid Abdullah yang telah memberikan perizinan untuk kami dalam rangka memberikan sedikit beberapa nasihat atau faidah, yang mana Bapak Ibu kami peruntukkan nasihat ini untuk kami pribadi. Untuk kami pribadi, kemudian kepada jamaah sekalian. Dan Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami juga melakukan ini tidaklah kecuali ingin mengamalkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kepada manusia karena peringatan tersebut bermanfaat buat orang beriman. Kemudian kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Kemudian kami juga ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada para asatidzah, kepada guru-guru kami. Salah satunya adalah Ustadz Ahmad Shafiul Fuad hafizahullahu taala wa ra'ah. Kemudian kepada guru kami yang ada di kampus, Ustadz Dani Sudiwan hafizahullahu taala. Semoga Allah menjaga mereka, memberkahi ilmu mereka, serta mengampuni dosa-dosa mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami izin memperkenalkan diri. Nama ana Muhammad Ridwan Permana, sudah disampaikan juga sama oleh Ustaz Fuad hafizahullah. Yang mana ana merupakan mahasiswa semester akhir di program Kuliah Tahfiz dan Ulum Syariah Ahmad Al-Aiman, sekaligus staf pengajar di sana. Yang mana Al-Aiman ini adalah pendidikan yang berjenjang Bapak Ibu semuanya. Pendidikan dari PAUD hingga S1. Ya. Tepatnya berada di Kota Pontianak. Dan
Kemudian jamaah, duduknya ana di sini menyampaikan sedikit nasihat bukan berarti saya lebih paham atau lebih fakih dalam permasalahan ilmu daripada bapak semuanya. Ya. Dan mungkin saja bisa jadi bapak-bapak yang ada di sini, duduk di sini jauh lebih baik daripada kami yang menyampaikan. Hanya saja kehebatan Allah Subhanahu wa taala menutupi aib dan kesalahan hamba-hambanya. Dan kami juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang ada di sini tidak hanya berkumpul di dunia saja. Khususnya di Masjid Abdullah ini yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga berharap mudah-mudahan kita juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya tahu bahwa Ramadan ini sudah berada di ambang mata. Ramadan itu bukan hitungan bulan lagi, bukan hitungan pekan lagi, bukan hitungan ratusan hari lagi, tapi sudah kurang daripada sepekan. Mungkin jamaah sudah dapat informasi bahwa kemungkinan Ramadan itu terjadi di antara hari Rabu atau hari Kamis. Sudah hitungan hari lagi. Makanya yang menjadi pertanyaan besar jamaah, yang menjadi persoalan terbesar bukan tentang Ramadan itu datang kepada kita. Karena Ramadan itu pasti akan datang kepada kita. Pasti. Sampai hari kiamat Ramadan akan datang kepada kita. Tapi menjadi persoalan terbesar Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kondisi kita ketika Ramadan itu datang kepada kita. Bagaimana kondisi hati kita ketika kita menjumpai bulan Ramadan. Ini menjadi pertanyaan besar untuk kita semuanya. Bagaimanakah kualitas amal soleh kita pada Ramadan yang akan datang ini? Apakah jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya? Ataukah sebaliknya? Ataukah jauh lebih parah daripada Ramadan sebelumnya? Ini pertanyaan atau persoalan yang harus kita renungi bersama jamaah. Yang harus kita renungi bersama. Ramadan pasti datang. Tapi menjadi pertanyaan besar, bagaimanakah kondisi kita dalam menjumpai Ramadan? Karena jamaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah betapa banyak hari ini kita dapati kematian dari saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, yang mungkin mereka sudah mempersiapkan bulan Ramadan sudah sejak lama. Yang mungkin mereka sudah memperbaiki diri mereka, yang mungkin mereka sudah mempersiapkan segala hal untuk menjumpai Ramadan. Tapi qadarullahu ma syafa'al, takdir Allah mendahului. Ternyata Allah Subhanahu wa taala panggil mereka. Makanya jamaah, kita yang ada di sini tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan menjumpai Ramadan. Walaupun Ramadan sudah diambang mata. Walaupun Ramadan sudah tidak kurang dari sepekan lagi. Tidak ada yang bisa menjamin jamaah. Siapa yang bisa menjamin bahwa setelah keluarnya kita dari majelis ini, kita akan selamat, kita akan baik-baik saja, kita akan sehat-sehat saja? Tidak ada yang bisa menjamin. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Engkau tidak mengetahui di bumi manakah engkau akan mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah, yang harus kita renungi bersama ya, bahwa tidak ada yang boleh merasa aman bahwa Ramadan itu pasti akan kita jumpai. Ya, tidak ada yang bisa merasa aman bahwa Ramadan itu pasti kita jumpai. Oleh karenanya jamaah, perlu untuk kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di bulan Ramadan yang mulia. Dan kita juga memohon pertolongan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan saleh pada bulan Ramadan. Kemudian jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang singkat ini
Ana akan mengusung tema tentang menjadikan Ramadan yang terbaik. Tema ini kami ambil dari referensi buku Amalan-Amalan Utama Bulan Ramadan yang ditulis langsung oleh guru kami, Al-Ustaz Dani Sudiwan hafizahullahu taala wa ra'ah. Yang mana isi buku ini adalah rangkuman atau faidah yang beliau tulis bersama Profesor Dr. Sa'ad bin Nasir Asy-Syatri hafizahullah pada pengajian yang beliau ikuti di Masjid Nabawi. Yang mana judul utamanya, judul aslinya adalah Al-Isti'dad li Ramadan. Kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kami sampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi guru-guru kami. Nah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa langkah yang harus kita persiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Agar apa? Agar kualitas Ramadan kita pada kesempatan yang insya Allah sebentar lagi itu akan menjadi momen terbaik kita. Ada beberapa hal, di antaranya yang pertama adalah memperbaiki niat. Yang pertama adalah memperbaiki niat. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai sekarang kita bisa meniatkan untuk kita melakukan amalan-amalan soleh pada bulan Ramadan. Karena bisa jadi jamaah, kalaulah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita ketika telah menjumpai Ramadan, ternyata Allah takdirkan sakit misalnya, atau terkena uzur untuk tidak bisa melakukan puasa, tidak bisa melakukan sholat tarawih ataupun yang semisalnya, setidaknya jamaah kita bisa mendapatkan pahala niat tersebut. Yang mendapatkan pahala niat tersebut. Makanya kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawah. Seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Makanya jamaah di sini menjadi garis besar, menjadi poin yang harus kita garis bawahi, bahwa kita nggak tahu Ramadan apakah kita sehat atau tidak. Setidaknya jamaah kalau kita sudah niatkan sekarang untuk melakukan amalan-amalan soleh pada bulan Ramadan, ternyata Allah takdirkan mendapat uzur, sakit atau yang semisalnya, makanya insya Allah kita akan mendapatkan pahala daripada melakukan amalan soleh tersebut. Dan kemudian ada ibadah yang sangat besar pahalanya di bulan Ramadan ini, yang mungkin kita bisa niatkan jamaah. Di antaranya adalah umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan. Apa kata Nabi SAW? Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan ma'i. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sama seperti haji bersama Rasulullah SAW. Nah, tadi kalau kita kembalikan kepada konteks tadi jamaah, walaupun misalnya qadarullah kita ternyata tidak diberikan kemampuan untuk umrah, tapi dari awal kita sudah meniatkan untuk umrah di bulan Ramadan, setidaknya jamaah kita mendapatkan pahala umrah tersebut. Walaupun nanti kita nggak bisa umrah. Inilah konsekuensi atau urgensinya daripada menghadirkan niat untuk melakukan amalan-amalan soleh sebelum Ramadan. Kemudian hal yang kedua, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang harus kita siapkan sebelum menjumpai bulan Ramadan adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu perintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Dan jamaah, setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada penghalangnya. Tidak ada penghalangnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan, aku kabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku.
kepadaku. Ya subhanallah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Makanya jemaah saudara mati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita sebelum menjumpai Ramadan memperbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat jemaah, kita bisa ibadah, kita bisa berpuasa di bulan Ramadan, kita bisa bersedekah, kita bisa qiyamul lail, kita bisa tarawih dari awal sampai akhir. Itu semuanya bukan karena kehebatan kita jemaah, bukan karena kekuatan fisik kita, bukan karena harta yang banyak sehingga kita bisa bersedekah, bukan jemaah. Tapi semuanya karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kita petunjuk. Karena jemaah, kalau kita renungi bersama, orang-orang di luar sana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan yang banyak, apakah mereka mau untuk umrah? Mungkin sebagian iya, tapi sebagian besarnya tidak. Contoh kecil saja jamaah, kalau seandainya sekitar Masjid Abdullah ini Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah untuk sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah, niscaya jamaah penuh masjid ini. Ya, penuh masjid ini. Tapi bisa dihitung jari jamaah, ya, yang sholat berjamaah hanya 2 shaf saja. Ya. Ini semuanya kembali kepada konteks bahwa setiap amalan soleh yang kita lakukan itu karena hidayah Allah, karena hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi SAW tentang ini? Kata Nabi SAW, laulallah mahtadaina wala sallaina wala sumna. Laulallah, kalau bukan karena Allah, niscaya kami tidak mendapatkan petunjuk. Wala sumna wala sallaina, dan kami tidak bisa berpuasa dan tidak bisa sholat. Garis besarnya jamaah apa? Laulallah, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting untuk kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan soleh pada bulan Ramadan. Ya. Ini pentingnya berdoa jemaah. Ya. Makanya kata Nabi SAW juga, ud'allah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoa kepada Allah, minta sama Allah dalam keadaan engkau yakin kalau doa itu dikabulkan sama Allah. Karena jemaah, setiap doa yang kita panjatkan itu bukan berarti pasti dikabulkan dengan apa yang kita minta. Misalnya kita minta mobil, Allah Subhanahu wa taala belum tentu berikan mobil, tapi Allah gantikan dengan jauh yang lebih baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kau benci ternyata Allah cintai. Dan bisa jadi sesuatu yang engkau sukai ternyata Allah Subhanahu wa taala benci terhadap hal tersebut. Ini urgensi atau pentingnya berdoa jemaah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang ketiga yang harus kita lakukan sebelum menjumpai Ramadan adalah mengatur waktu kita. Mengatur waktu. Seorang muslim yang cerdas, seorang muslim yang ingin memanfaatkan momentum Ramadan untuk melakukan amalan-amalan soleh pada bulan Ramadan dengan maksimal, ya, maka sudah semestinya ia untuk mengatur waktunya. Untuk mengatur waktunya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sering bersumpah dengan atas nama waktu. Kata Allah, wad-duha wan-nahar, demi waktu siang, wal 'asar, demi waktu asar, wal-lail, demi waktu malam. Ya. Ini menunjukkan apa jemaah? Setiap apa yang Allah sumpah kepada makhluknya menunjukkan makhluk tersebut adalah sesuatu yang mulia. Sesuatu yang mulia. Dan hal yang harus kita jadikan garis besar jemaah, bahwa yang boleh bersumpah kepada makhluk itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Seorang makhluk sebagai manusia,
kita tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait demikian? Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka ia telah berbuat syirik. Kita sebagai manusia jamaah, kalau mau bersumpah harus atas nama Allah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin bersumpah, maka boleh dengan bersumpah atas nama makhluknya. Kembali kepada pembahasan kita jamaah, pentingnya seorang muslim ini mengatur waktunya. Mulai dari sekarang mungkin jamaah kita bisa buat schedule, buat jadwal bahwa nanti hari ini akan menghatamkan Quran, hari ini baca Al-Quran misalnya 1 juz 1 hari. Misalnya ba'da subuh 2 lembar, ba'da zuhur 2 lembar, 1 hari 1 juz. Selesai Ramadan 30 juz, 1 hari hatam. Kalau misalnya ba'da subuh 4 lembar, kemudian ba'da zuhur 4 lembar, seterusnya setelah sholat 5 waktu, berarti dalam 1 bulan kita telah hatam 2 kali. Kalau ba'da subuhnya 3 lembar misalnya, maka kita bisa hatam 3 kali selama bulan Ramadan. Nah ini kita bisa buat jadwal jamaah agar Ramadan itu kita bisa maksimal. Ini diantara kiat-kiat yang harus kita persiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Kemudian hal yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan bulan Ramadan adalah mempelajari hukum fikih puasa. Bapak Ibu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Orang yang melakukan perjalanan belajar untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini pahala besar jemaah, Masya Allah. Ya, pahala besar yang hendaknya harus kita lakukan. Mempelajari hukum fikih puasa ini adalah salah satu di antara thalabul ilmi, salah satu di antara menuntut ilmu. Makanya jemaah, tidak heran kalau udah mau Ramadan selalu ada daurah pra Ramadan yang membahas tentang keutamaan Ramadan, yang membahas tentang hukum fikih puasa Ramadan. Atau mungkin kita punya buku terkait Ramadan, kita baca kembali jemaah, baca murajaah, yang mana insya Allah Subhanahu wa taala hitung sebagai amalan saleh. Allah hitung sebagai menuntut ilmu. Konsekuensinya apa jemaah? Konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala mudahkan ia jalan menuju surga. Karena kalau tanpa ilmu kita tidak bisa menentukan arah jemaah. Kalau tanpa ilmu maka sulit untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir jamaah, di antara hal yang harus kita persiapkan sebelum datangnya Ramadan adalah taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ini adalah langkah yang terbesar, faktor terbesar agar kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan soleh pada bulan Ramadan. Adalah taubatan nasuha, taubat dengan sejujur-jujurnya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan di antara diterimanya amal soleh jamaah adalah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Tingkatkan ketakwaan dan berusaha untuk menghindari menghindari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan makna takwa jamaah dijelaskan oleh Talaq bin Habib, salah seorang tabi'in, bahwa takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Engkau melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah, di atas ilmu. Tarju thawaballah, dan engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruka ma'siyatullah ala nurin minallah, takhafu iqaballah,
dan engkau meninggalkan segala bentuk maksiat kepada Allah di atas ilmu, di atas cahaya Allah, karena engkau takut akan konsekuensi atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah beberapa amalan hal yang harus kita siapkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan juga ke jamaah terakhir, insyaallah hendaknya kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Karena jamaah, yang pertama tadi sudah kita sempat jelaskan bahwa tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita menjumpai Ramadan. Umur tidak ada yang tahu jamaah. Umur tidak ada yang tahu. Ramadan sudah di depan mata, tapi kita tidak bisa menjamin bahwa Ramadan akan datang kepada kita. Ini hal yang harus kita garis bawahi jamaah, bahwa tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan menjumpai Ramadan. Makanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berdoa agar Allah mudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan soleh pada bulan Ramadan. Dimudahkan oleh Allah untuk salat tarawih, kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an, berpuasa Ramadan, yang mana insyaallah dengan kita memaksimalkan bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosa kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman, kemudian ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosa yang telah lalu Allah Subhanahu wa taala ampuni. Siapa yang tidak mau jamaah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah? Semuanya pasti mau. Semuanya pasti ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Agar dosa itu diampuni oleh Allah, kita bisa maksimalkan bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amalan soleh kita pada bulan Ramadan. Demikian jamaah, insyaallah apa yang Anda sampaikan mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan kembali kami juga ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada Takmir Masjid Abdullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat pertemuan kita ini sebagai timbangan amal soleh kita pada hari kiamat. Dan kemudian kesalahan dan kekurangan, Anda mohon maaf jemaah kalau misalnya ada kekeliruan dalam kata, kekeliruan dalam penyampaian, sejatinya itu datang dari kelemahan Anda pribadi, kelemahan ilmu Anda pribadi, kemudian dari syaitan, dan kebenaran mutlaknya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.